Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Irawansyah, kelas 3D PGSD dengan NIM 2021 A1H061. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang peta konsep Pancasila. Peta konsep HAM dan peta konsep tentang kebutuhan warga negara. Yang pertama, ada peta konsep Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia. Peta konsep Pancasila adalah representasi visual yang menggambarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Peta konsep Pancasila biasanya terdiri dari 5 elemen utama yang mewakili 5 sila Pancasila, yaitu: yang pertama, ada sila ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang dapat diwujudkan dalam berbagai agama dan kepercayaan. Terus yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini artinya tentang menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia serta mempromosikan keadilan sosial. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia, menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menghargai keragaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Dan keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini menjelaskan tentang menekankan pentingnya demokrasi, partisipasi aktif masyarakat, dan pengambilan keputusan yang bijaksana melalui musyawarah dan perwakilan. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini menjelaskan tentang menunjukkan pentingnya pembagian sumber daya yang adil, penghapusan kemiskinan, dan pemerataan kesempatan bagi semua warga negara. Terus selanjutnya ada yang kedua, ada tentang materi yang kedua, peta konsep HAM, hak asasi manusia. Peta konsep HAM adalah presentasi visual yang menggambarkan konsep dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Peta konsep HAM biasanya mencakup beberapa elemen utama, seperti yang pertama, ada hak-hak sipil dan politik, meliputi hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk hidup, dan hak untuk disiksa, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Selanjutnya ada tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, meliputi hak-hak seperti hak atas pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan, hak atas perumahan yang layak, hak atas kesehatan, dan hak atas budaya dan identitas. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip non diskriminasi, menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan serta tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, suku, atau status sosial. Dan yang keempat, ada prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan, menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, keadilan dalam sistem hukum, dan perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya ada peta konsep kebutuhan, yaitu peta konsep yang ketiga. Pada peta konsep kebutuhan warga negara adalah representasi visual yang menggambarkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh warga negara dalam suatu negara. Peta konsep ini mencakup beberapa elemen utama, seperti yang pertama ada
kebutuhan fisik, meliputi kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan akses ke layanan kesehatan dasar. Terus ada yang kedua, kebutuhan pendidikan, meliputi akses ke pendidikan yang berkualitas, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Terus selanjutnya yang ketiga, kebutuhan ekonomi, meliputi akses ke pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya yang keempat, ada kebutuhan sosial, meliputi kebutuhan akan hubungan sosial yang sehat, kehidupan keluarga yang harmonis, dan partisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya. Terus yang selanjutnya yang kelima, kebutuhan keamanan, meliputi perlindungan terhadap kekerasan, konflik, dan ancaman terhadap keamanan pribadi dan kolektif. Yang keenam, ada kebutuhan politik, meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, kebebasan berpendapat, dan akses ke informasi yang akurat dan transparan. Selanjutnya, peta konsep kebutuhan warga negara. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Mungkin ada kesalahan tentang pembicaraan atau penyampaian dari materi saya ini, mohon dimaafkan atau dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.